Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Angelita NIM 202.061, kelas Teknik Informatika B. Di sini Angela akan menjelaskan satu metode perseptron di mana inputannya itu bernilai biner atau angka 0 dan 1 dan outputnya bernilai bipolar. Bipolar artinya itu ada nolnya bernilai -1. Nah, untuk 1 ya tetap 1. Dimana fungsi aktivasinya itu kita menggunakan ini pada penentuan Y-nya nanti. Nah, ini dilakukan iterasi ke-1. Itu kita panggil W1-nya, lanjut proses Y-in. Terus untuk rumus Y-nya ini yang tadi ini kita bikin berdasarkan ini, jika inputannya biner dan outputnya bipolar. If Y-in-nya besar dari si nilai ambang, maka bernilai 1. Nah, jika lagi Y-in-nya kecil dari minus nilai ambang, maka bernilai -1. Nah, selain itu akan bernilai 0. Nah, didapatlah hasilnya. Pada iterasi ke-1 ini belum bisa dikatakan semuanya sama dengan target yang kita inginkan. Jadi dilanjutkan dengan iterasi kedua. Iterasi kedua juga belum dapat dikatakan sama, hanya pada data keempat yang bisa dikatakan sama dengan si target. Iterasi ketiga juga, iterasi keempat juga, hingga dapatlah data yang sama dengan target kita pada iterasi ke-8. Ini hasilnya sama dengan target yang kita inginkan pada logika N ini. Jadi, untuk proses pengujian gunakan bobot dan bias akhir. Bobot dan bias akhir ini ya, kita masukkan ke dalam sini untuk proses pengujian. Copy value saja. Nah, Y-in-nya ini kita proseskan sehingga dapatlah proses Y-nya sama dengan target, nilai target. Nah, jadi kesimpulannya, JST mampu mempresentasikan fungsi logika N, input biner dan output bipolar dengan 8 iterasi. Untuk variabel W dan B awal itu 0, alfanya 1 dan tetanya itu 0,2. Arsitekturnya itu inputannya itu ada 2, X1, X2, lanjut dengan bias, lalu diproses atau dilakukan pelatihan dengan proses Y-in dan Y hingga mendapatkan hasil 1 atau -1. Lanjut, ini perseptron untuk fungsi logika OR. Yang bedanya cuman pada fungsi logika N dan OR. Nah, jadi sebelumnya tadi tuh kita ubah inputannya ya. Inputannya kan tadi biner. Nah, kalau biner itu 0 dan bernilai 0 dan 1. Nah, kalau outputnya itu kalau dia 0, sebelumnya 0, nah kita ubah menjadi -1. Jadi di sini iterasi ke-1 belum mendapatkan hasil dari Y ini sesuai dengan target, belum ya.
Teruskan ke iterasi berikutnya jika semua Y belum sama dengan semua T atau target. Jadi ini hingga didapatlah pada iterasi keempat yang memiliki hasil yang sama dengan target atau output kita tadi. Nah, lanjut proses pengujian atau pelatihannya. Nah, ini sama dengan si hasilnya, hasil si targetnya. Jadi, kesimpulannya, JST mampu mempresentasikan fungsi logika OR, input biner dan output bipolar dengan 4 iterasi. Untuk variabel W dan B awal itu 0, alpha atau learning rate-nya itu 1 dan nilai ambangnya itu 0,2. Sama saja untuk arsitekturnya itu sama dengan yang tadi. Ada inputannya X1, X2 dan bias 1. Terus diproses untuk pelatihan dengan rumus Y-in, lanjut dengan rumus Y hingga mendapatkan output 1 atau min 1. Mungkin sekian dari penjelasan Angel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.